سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, para masyayikh, para sesepuh yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan izin Allah Ta'ala kita bisa hadir, dengan izin Allah kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, berharap akan rahmat dan kemurahan Allah. Mudah-mudahan segenap amal soleh yang bisa kita lakukan, baik yang besar maupun amal-amal yang kecil, yang sederhana, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang beberapa persoalan yang sangat penting, yakni bagaimana agar kita tidak ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Satu bencana yang sangat mengerikan, satu musibah yang sangat besar bila seseorang ditinggalkan oleh Rabb-nya. Ketika seseorang ditinggalkan oleh Rabb-nya, maka apa yang terjadi? Apa yang dia bisa miliki, apa yang biasa dia lakukan? Maka inilah salah satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada kita seluruh kaum muslimin untuk senantiasa dibaca di setiap pagi dan di setiap sore. Beliau mengajarkan kepada kita dengan sebuah doa yang sangat menakjubkan, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata aini. Ini Nabi SAW, sosok manusia terbaik, iman yang terbaik, Nabi yang terbaik, bahkan dikatakan Sayyidul Mursalin, yang sudah tidak bisa diragukan lagi keimanan, ketakwaan dan konsistennya. Namun beliau berdoa kepada Allah, wala takilni, ya Allah jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri. Coba kita renungkan kalimat ini, wala takilni ila nafsi, jangan engkau tinggalkan aku, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Artinya apa? Jangan kau tinggalkan aku ya Allah, tarfata ainin, walaupun cuma sekejap mata, bukan satu hari, bukan 2 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun. Jangan kau tinggalkan aku walaupun cuma sekejap mata. Itu artinya apa? Manusia itu gak punya kekuatan apa-apa ketika Allah tinggalkan, ya. Tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan. Nah ini, oleh karena itu agar kita tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita perhatikan beberapa persoalan. Jamaah sekalian, kalau
kita ditinggal teman, mungkin kita bisa mencari teman yang lain, bahkan bisa lebih baik dari teman yang meninggalkan kita. Atau bahkan ketika kita ditinggalkan pasangan, bisa jadi kita mencari pasangan bisa lebih cepat, bisa lebih baik dari pasangan yang meninggalkan kita. Atau bahkan ditinggalkan oleh anak yang melahirkan, yang dilahirkan oleh istri kita. Kita bisa mendapatkan anak-anak, walaupun anak angkat bisa lebih baik dari anak kandungnya. Tapi ketika kita ditinggalkan oleh Allah, kemana engkau mencari Allah selain Dia? Kepada siapa tanganmu engkau tengadahkan? Ya. Siapa yang kita sebut ketika kita punya masalah? Siapa yang minta tolong sewaktu-waktu? 24 jam kita meminta kepadanya, dipersilahkan olehnya. Tapi ketika Allah tinggalkan, apa yang bisa kita lakukan? Nah, oleh karena itu, maka di antara sebab ini yang kita dua sisi sekalian, ya, yang menjadi sebab kenapa seseorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini membuka rahasia kita selama ini yang mungkin tertutupi oleh semangat kita, tertutupi oleh akal-akal kita, tertutupi oleh logika kita. Apa itu? Kenapa umat ini dikuasai oleh orang kafir? Ini sebabnya. Ini salah satu sebabnya. Yang kadang kita nggak menjangkau dengan logika, kita ketutupan dengan logika tadi. Mari kita lihat dua hadis, dua penjelasan dari manusia termulia ini, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yang menyebabkan kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika kita bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Nah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaih." Man 'allaqa syai'an, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, ya, maka wukila ilaih, dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Masya Allah. Man 'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka apa? Dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah 17 pada ayat 22. Mari kita lihat surat 17 ayat 22. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surah tersebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhdula. Ya, ada terjemahnya. Iya, Bu. Monggo. Janganlah kamu adakan ilah selain ilah yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah. Masya Allah. Inilah Allah katakan apa? Jangan engkau jadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Jangan. Artinya apa? Jangan berbuat syirik. Nah, berarti kunci pertama apa, Pak? Sebab orang ditinggalkan oleh Allah, Pak? Syirik. Syirik.
Nanti akan kita lihat lebih serem lagi, Pak. Lebih serem lagi. Ini yang gak banyak disadari orang. Makanya bagaimana kita akan menegakkan syariat, menegakkan agama ini, sementara akidah ditinggalkan. Pondasinya agama itu apa? Akidah. Pondasinya agama apa? Akidah. Lalu kok akidah nggak mendapat perhatian? Kok akidah tidak mendapatkan tempat yang setinggi-tingginya dalam dakwah kita? Ya. Kok akidah tidak mendapatkan tempat semulia-mulianya di dalam amar ma'ruf kita? Ini kuncinya di sini, Pak. Makanya kita lihat para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, orientasi dakwah tertingginya apa? La ilaha illallah. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sampai Nabi yang terakhir Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun memiliki orientasi tertinggi dakwahnya adalah akidah, la ilaha illallah. Ini oleh karena itu Allah mengatakan la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan sesembahan selain Allah. Yang kemudian kalau kamu sampai menjadikan selain Allah menjadi sesembahan, selain Allah menjadi tempat kamu bergantung, fataqa'uda madmuman makhdula. Allah, madmuman, kamu akan menjadi orang yang tercela. Makhdul itu terhina. Artinya apa? Kamu akan dikuasai oleh musuh. Syekh An-Nasir As-Sa'di di dalam tafsir Taisirul Karim, beliau mengatakan apa? Kata beliau, faman ta'allaqa bi ghairi. Ini tafsir yang sangat luar biasa. Faman ta'allaqa bi ghairi, barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, fahuwa makhdul. Apa makhdul? Makhdul itu akan dihinakan Allah, diusir Allah dan diserahkan kepada musuhnya. Itu makhdul namanya. Maka Nabi mengatakan qad wukila ila man ta'allaqa bih, kata beliau, dan dia ya akan diserahkan kepada orang yang dia jadikan tempat bergantung. Wala ahadun, kata beliau, tidak ada seorang pun minal khalqi, dari makhluk-makhluk ini, ya, yang fa'u ahadan, yang bisa memberi manfaat seorang pun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bisa kita lihat, Pak, dunia perkelenian, dunia perdegunan itu kayak apa sekarang? Membabi buta, merajalela, Masya Allah, hampir segala lini, Pak, hampir segala lini. Makanya salah satu faktor yang paling mendasar itu ilmu, kembali kepada ilmu. Nah, karena masyarakat nggak punya ilmu, Masya Allah, jenengan lihat ini. Cuma kan istilah dukun itu sekarang itu sudah mulai langkah, gitu aja istilahnya, Pak. Cuma diganti merek, teman-teman. Kalau orang-orang yang perlente, para pengusaha, itu bukan dukun, guru spiritual. Itu istilah. Orang-orang para cendekia, orang-orang para pemikir, itu bukan guru spiritual, tapi paranormal. Mereka wis beda maneh. Nanti kalau orang-orang pertengahan, ya antara kota dengan desa, itu disebut wong pinter. Siji maneh pisan. Engko rada mlebu nang desa titik wong tuwa. Kewampung blesek dukun. Berapa istilah tadi? Ada apa saja? Satu dukun, wong pinter, terus wong tua, terus paranormal, terus
Nah, 5 istilah ini Pak, satu madhab. Bukan jelas dengan. Dan kata para ulama, barang siapa yang masuk di areal ini, akal cerdasnya itu akan hilang. Paham kan? Orang yang masuk areal ke dalam perkara tersebut, akal cerdasnya itu akan hilang. Walaupun S1, S2, S Lilin apa ya, hilang akal cerdasnya. kacang hijau. Kalau sudah masuk ke dalam areal kesyirikan, dijamin Pak, dijamin akal sehatnya akan hilang. Ya gimana tidak? Jenengan lihat, hadis ini kan sebenarnya berkaitan dengan masalah jimat. Itu kalau kita lihat, Masya Allah, semua pegawai, pekerja, apalah apa itu, ngomong pejabat kurang enak. Hal-hal seperti itu identik dengan yang namanya perkelenian. Cuma istilah-istilah yang dipakai itu yang beda. Ada yang meminjam bahasa-bahasa Islam. Masya Allah, itu kalau diungkap, Masya Allah Pak. Nah ini, nah kalau kita lebih cerdas lagi, orang yang punya jimat, katakan apapun lah itu istilahnya, kalau dipikir-pikir dengan pikiran yang jernih, yang pelan, yang santai, yang seger, itu baru ketemu. Orang yang punya jimat itu dia bersandar kepada siapa? Dalam jimatnya. Padahal sebenarnya dia yang menjaga jimatnya. Jangan sampai jimatnya itu kabur. Hah? Ketelesut. Jangan sampai jimatnya hilang. Yang jaga siapa? Dia. Tapi jenengan bergantung pada siapa? Jimat. Ainal akal. Mana akal cerdasnya? Astagfirullahaladzim. Nah ini, oleh karena itu beliau mengatakan orang yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan serahkan dia kepadanya, makhdul, dan dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beda dengan orang-orang ahli tauhid ketika keluar rumah. Ketika keluar rumah apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini ahli tauhid. Ya. Ketika dia keluar rumah, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dalil pertama yang menunjukkan tentang dampak buruk ketika orang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, yang ini yang lebih mengerikan dari yang saya sampaikan, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Di situ Nabi menyebutkan ada 5 musibah yang akan menimpa umat ini. Beliau mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, ya, khisalin khams, ada 5 perkara, idza tulitum bihinna, yang nanti satu saat kalian akan terjatuh ke dalamnya. Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak masuk di dalam 5 fitnah ini. Apa 5 fitnah itu? Salah satunya Rasulullah SAW menyebutkan, lam yanqudu ahdallahi wa ahda rasuli. Perhatikan. Dan apabila umat ini telah merusak perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, ya, dan tidaklah umat ini merusak perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, ya, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, melainkan Allah akan serahkan umat ini kepada musuh mereka selain dari kaum mereka. Dengarkan hadis Nabi ini.
Barang siapa yang telah merusak perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan serahkan umat ini, urusan umat ini kepada siapa? Kepada musuhnya. Lalu fa'akhadu ba'da ma fi aidihim, dan musuh-musuh itu akan mengambil sebagian apa yang telah dimiliki oleh orang-orang muslim ini. Ini faktor. Berarti kalau ada umat Islam lalu kemudian dikuasai oleh musuhnya, sebab utamanya nopo? Mereka telah merusak perjanjian dengan Allah dan Rasul. Perjanjian dengan Allah dan Rasul ini kenapa? Kita punya perjanjian dengan Allah apa enggak? Kenapa perjanjian ini? Kenapa perjanjian ini? Mentauhidkan Allah itu kita rusak. Lah rusaknya tauhid itu dengan apa? Perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia. Jadi perbuatan syirik-syirik yang dilakukan oleh manusia itu yang kemudian menjadikan apa? Rusaknya perjanjian dengan Allah dengan kalimat yang sudah kita teguhkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ini rusak. Ini rusak gara-gara perbuatan kesyirikan dan penyimpangan beribadah. Beribadah ya ikhtilafu ala sunnah, di dalam beribadah menyelisihi sunnah. Maka ini yang menjadi sebab kenapa umat ini ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diserahkan kepada para musuhnya. Ini soalannya. Maka kita jangan menggunakan logika di dalam menghadapi tentang tipu daya musuh. Musuh itu punya hak untuk menyiarkan akidahnya. Musuh punya hak untuk menyebarkan keyakinannya, dan kita punya kewajiban di dalam menjaga keyakinan ini. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Nah, oleh karenanya, makanya kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dijauhkan dari penguasaan musuh, ya, dijauhkan oleh penguasaan musuh, dari tipu dayanya, maka hendaknya kita jaga. Apa poin pertama PR kita? Agar kita dijaga oleh Allah Ta'ala, agar kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Menjaga istiqomahnya iman dan akidah. Menjaga istiqomahnya iman dan akidah ini Allah sebutkan dan Allah janjikan di dalam kitabnya. Mari kita lihat apa yang akan Allah janjikan kepada orang yang menjaga akidah dengan baik ini. Kita buka surat An-Nur ayat 55. Surat 24 ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang solih, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka. Sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa, mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Masya Allah. Allah menjanjikan orang-orang beriman. Berarti ada berapa janjinya, Pak? Mungkin kita janji ini mau
Ada 3 yang dijanjikan Allah kepada orang yang istiqomah dalam iman. Ada 3 yang dijanjikan oleh Allah orang yang menjaga istiqomah dalam akidah. Apa janji Allah tadi? Mari kita lihat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan. Yang janjikan siapa? Kalau Allah yang janji gimana? Pasti. Kalau Allah yang janji gimana? Pasti akan dilakukan oleh Allah. Terus apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam imannya ini? Pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menjadikan umat ini dimaksud siapa? Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang menjaga tauhidnya, orang-orang yang menjaga imannya, orang-orang yang menjaga akidahnya. Allah akan jadikan mereka itu menjadi apa? Penguasa. Yang ngomong bukan saya loh ya. Allah yang janjikan. Sudah, logikanya ditaruh dulu. Kita akan datang, kalau kita enggak apa. Coba sekarang akidahnya sudah diberi belum? Bagaimana mungkin kita akan menegakkan kalimat Allah, menegakkan syariat Allah, tapi kita berlumuran dengan kesyirikan? Pertanyaannya, syariat mana yang akan kita tegakkan? Agama Allah yang kita tegakkan yang mana? Sementara akidah itu pondasinya agama, pondasinya syariat. Pripun kalau kita bangun rumah, bangun istana, gedung yang tinggi, yang besar, pondasinya hilang, pripun Pak? Ambruk. Akidah ini pondasi. Nih, Allah janjikan seperti itu. Kami akan jadikan kalian sebagai penguasa, sebagaimana mereka terdahulu ahli tauhid dijadikan penguasa oleh Allah Subhanahu. Itu janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua apa? Akan meneguhkan agama kalian. Agama ini akan menjadi sumber segala pelajaran ilmu dari sisi segala ilmu. Agama akan menjadi acuan orang di dalam mencari jati diri. Agama akan menjadi sorotan utama untuk membangun peradaban. Agama akan menjadi acuan untuk membangun kemajuan, untuk meningkatkan potensi SDM manusia. Agama bukan seperti sekarang agama menjadi kambing hitam, walaupun ibadah kurban sudah selesai, tetap jadi kambing Hitam. nggak ada izahnya, nggak ada wibawanya. Semua orang bisa berbicara tentang agama. Ini masalahnya. Yang ketiga apa janji Allah? Allah akan merubah, wala yubaddilannahum. Allah akan mengganti keadaan umat ini min ba'di khaufihim amna, dari setelah ketakutan, diliputi kecemasan, diliputi oleh kekhawatiran, Allah jadikan, Allah ganti mereka dengan keadaan yang aman. Syarat utamanya apa kata Allah? Ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'an. Hendaknya mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Sudah kita penuhi ini, insyaallah. Ayo, dakwah-dakwah kita, kajian-kajian kita betul sudah mengarahkan betul, orientasi tertingginya adalah dakwah tauhid. Ini Pak. Ini yang pertama yang harus kita camkan baik-baik. Oleh karena itu, mari kita simak nasihat terakhir yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Tallahi ma adaka alaika al-aduwu illa ba'da anta wala ankal wali. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Demi Allah, tidaklah kalian dikuasai oleh musuh kalian,
ditangkap oleh musuh kalian, dipenjara oleh musuh kalian, itu tidak lain illa ba'da antawala ankal wali. Itu tidak lain setelah al-wali. Siapa al-wali? Allah sang maha pelindung telah meninggalkan kalian. Setelah itu kamu dikuasai oleh musuh kalian. Sambung jelas nih. Jadi kalau kita dikuasai musuh kita, bukan berarti musuh kita itu yang paling kuat, bukan, Pak. Saya kan pernah cerita, kalau jenengan lihat bangunan tiangnya dimakan rayap, ya, kemudian kayu-kayu jendela dihabisin rayap, pintu-pintu dimakan rayap, ada nggak yang komentar? Ngapunten sangat sak bodoh-bodohnya orang, pernah nggak ada komentar iki rayapnya hebat gitu? Hah? Ada yang komentar begitu kira-kira? Kalau ada meja kursi dimakan rayap, tempat tidur dimakan rayap, sak jahil-jahilnya orang, ada nggak kira-kira yang komentar iki rayapnya hebat ini? Ada yang komentar begitu, Pak? Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa itu, komentarnya apa coba? Iya. Hah? Dan lihat yang rumah dimakan rayap, reng posok dimakan rayap, pintu dimakan rayap, jendela dimakan rayap, dipan dimakan rayap. Komentarnya apa? Hah? Komentarnya apa? Yang dikomentari kayunya apa rayapnya? Kayunya yang gak berkualitas. Coba kita lihat sekarang kualitas umat ini. Ayo kita simak kualitas umat ini kayak apa. Itu kunci, Pak. Itu kunci. Akidahnya umat kayak apa ini? Makanya ketika lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain melafadzkan dua kalimat syahadat, menyatakan diri masuk Islam, seorang budak yang namanya Bilal bin Rabah, begitu terdengar dia masuk Islam, geger itu Mekah itu. Padahal yang masuk Islam siapa? Budak. Budak, geger itu Mekah itu. Bayangin, kenapa? Karena dengan masuknya Bilal itu menghebohkan seluruh majikan-majikan dari perbudakan itu. Ya. Dikasih model apa saja nggak tertarik, bayangin. Sampai mau dibebaskan. Sekarang cita-cita tertingginya budak itu apa? Bebas. Dimerdekakan. Kemerdekaan dirinya sudah disiapkan oleh majikan. Ditawari merdeka. Hai Bilal, bagaimana pendapatmu jika kamu bebaskan dari perbudakan? Lalu kamu menikah, apa menikah itu? Nikahilah. Ya, menikahlah kamu dengan gadis yang kamu sukai. Pilih yang mana yang menurut kamu. Nanti kami cukupi seluruh kehidupan rumah tanggamu sampai kalian meninggal. Aku cukupi semuanya. Aku bebaskan kamu dari perbudakan dan aku cukupi seluruh kebutuhan dengan syarat cabutin kalimat itu. Apa yang dilakukan oleh Bilal? Bilal mengatakan, wahai Tuhan, tubuh ini milik Anda, badan saya ini milik Anda. Kalau Anda bilang Bilal, masuklah kamu ke dalam api yang membara, saya akan masuk. Karena badan ini milik Anda, saya budak Anda. Apa yang harus Anda perintah, saya akan taati. Karena milik Anda saya ini. Tapi hati itu milik Allah dan Rasul. Itu yang membuat geger kota Mekah. Itu pada seorang budak, imannya menggetarkan kota Mekah. Ya Allah, maka sekarang bagaimana dengan akidah kita, akidah istri kita, akidah anak kita? Sudah benar akidah kita? Anak-anak kita jangan-jangan akidahnya akidah Doraemon. Ya, anak saya kecil, Bi, belikan baju ajaib, Bi. Baju ajaib apa, Dek? Itu yang sakunya keluar jajan, kepingin roti, wah kakek Doraemon. Atau akidah anak kita, akhlak kita anak akhlaknya Shinchan, anak Doraka itu. Mama, Rocky mama dilorot. Astagfirullah. Ayo coba dievaluasi tentang
akidah dan iman kita. Itu kuncinya Pak. Apabila kita tidak ingin ditinggalkan oleh Allah, apabila kita tidak ingin diserahkan urusan ini kepada musuh kita, maka jagalah iman dan jagalah akidah ini. Iman akan ditolong oleh, jangan gunakan logika, jangan gunakan logika. Makanya saya tanyakan, Nabi Ibrahim di dalam menghadapi kekejaman Namrud punya berapa pasukan Nabi Ibrahim Pak? Tidak ada. Punya berapa pasukan Nabi Ibrahim? Tidak ada. Lalu yang mengalahkan Namrud siapa? Allah. Bukan Nabi Ibrahim. Itu yang kecongkaan kita kadang-kadang, kita akan lawan, kita akan kalahkan. Punya apa kita kalau akidah kita bermasalah? Coba perhatikan, ini kisah-kisah yang kita tinggalkan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Waktu perang yang dikejar-kejar siapa? Nabi Musa apa Fir'aun yang dikejar-kejar? Nabi Musa. Nabi Musa. Itu menunjukkan Nabi Musa kan kalah dalam peperangan tersebut. Tapi ujung akhir ceritanya yang menang siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Yang hancur siapa? Pertanyaan saya, siapa yang menghancurkan Fir'aun? Oh, bukan Nabi Musa. Bukan Nabi Musa. Itu kesombongan kita hari ini. Kita lawan mereka. Punya apa? Namrud, ketika Nabi Ibrahim ditangkap, dia dibelenggu, dirantai. Yang menghancurkan Namrud siapa? Allah. Dengan pasukan apa? Lawan Allah. Kita yang kesombongan ini kita hari ini. Kita tinggalkan Allah, kita tunjukkan kita. Allah lepaskan, apa yang terjadi? Babak belur kita. Menjadi tumbal, menjadi fitnah, menjadi ajang na'udzubillah min syarri dzalik. Oleh karena itu mari kita perbaiki agar umat ini memiliki wibawa, agar agama ini memiliki izzah, tidak menjadi bahan penghinaan, menjadi barang olok-olokan yang sebagaimana sekarang sedang terjadi. Perbaiki iman, perbaiki akidah. Allah tolong ini. Allah tolong. Sudah ya? Tadi yang sudah disebutkan di dalam surat apa Pak? An-Nur, di mana Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjaga ketauhidannya, umat akan dijadikan penguasa oleh Allah Ta'ala. Ayo kita perbaiki ini. Ya. Dan kalau saya kumpul dengan teman-teman di perkampungan, di tempat-tempat teman-teman dagang, sampai yang namanya dagang tahu tekmil. Iya Kak, nek jane saiki dodol gak sok mentahan Mas. Lho, sampe kan dodol matengan. Ngerti mentahan, Mbak? Mentahan itu enggak pakai syarat. Ngerti enggak pakai syarat? Iki kudu dijelasno maneh iki soalnya. Iya kan? Artinya pakai syarat itu apa? Diisi ya? Lho ngono Pak, ono sing dikepyok uyah, ono sing wis macem-macem. Gak iso masa iki dodol mentahan, padahal dodol kopi wedang deh. Berarti kan matengan mestinya dia. Tak kuyon sama kan dodol matengan, duduk ngomong arep tak. Dodol mentahan ku gak pakai syarat-syarat teko wong pinter gak iso saya itu dari kelas kecil Pak. Itu belum yang kelas gede. Oh, sampai ada temen, Masya Allah, mulai cilik, mulai kecil, mulai lahir procok, itu harus didulang Quran hadis nih, mulai kecil, cekelan ini Quran hadis, ngajinya sudah Quran hadis. Begitu ingin mencalonkan diri sebagai sosok kepemimpinan, la haula wala quwata illa, ada 5 orang pinter, bukan orang pinter bahasa Inggris, bukan ilmu tajwid, bukan pinter bahasa Arab, bukan pinter tafsir. Kenapa? Salah satu yang menjadi dekengan pendekengnya itu teman akrab saya, yang menjadi wong pinter itu mah. Nah temen Qadarullah karena tangan kanannya itu temen ngaji cerita, Ustaz, saya kenal Gus ini dari daerah Prambon. Yo kenal banget penghitung ngaji bareng saya. Itu lho Pak, iman itu belum tentu terjaga dengan baik kalau nggak dirawat dengan baik, tergelincir Pak. Ngaji sama saya bareng satu bangku dengan saya, satu ustadz dengan saya, dan kecerdasannya jauh di atas saya. Ya cerdas beliaunya. Ketika saya baru ngaji tafsir mufradat niku,
beliau sudah ngaji tafsir Ibnu Abbas. Ketika saya mulai menginjak kitab tafsir Ibnu Abbas, beliau sudah memegang tafsir Ibnu Katsir. Ketika saya baru beli kitab Bukhari, beliau sudah ngajar kitab Fathul Bari, syarahnya Bukhari. Luar biasa akidahnya, kalau ngajar enaknya luar biasa. Tergelincir karena suatu ujian. Sekarang menjadi dai untuk mengajak dalam kesyirikan. Itu haluan Pak sudah. Makanya ya muqallibal qulub, gak usah sombong, gak usah ndaki, gak usah kemelinti. Hati itu milik Allah. Berubah sekarang. Nah itu yang hafal dalil-dalil gak karo-karo pemane kula bersama gak pakai apal. Makanya nggak usah menyombongkan diri, nggak usah ujub kepada orang lain pun. Ini poin pertama yang menyebabkan kenapa umat ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benahi tauhidnya, benahi akidahnya, kita akan dijaga oleh Allah Taala. Yang kedua, apa yang menyebabkan umat ini ditinggalkan oleh Allah? Yang menjadi sebab umat ditinggalkan oleh Allah karena umat ini telah menelantarkan kewajiban-kewajiban agamanya. Umat ini telah menelantarkan apa? Kewajiban-kewajiban agamanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi mengatakan ikhfadillah yakfakka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Masya Allah, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, yang dimaksud jagalah Allah itu bagaimana? Kok Allah dijaga? Nah makanya kan ada seorang dai ternama, terkenal, Allah itu nggak butuh dijaga. Ngapain kita jaga Allah? Itu menunjukkan satu kemungkinan dia punya kitab tapi nggak pernah dibaca. Kemungkinan. Sebab kalau dia baca itu pengertiannya bukan begitu. Nah yang nyuruh itu Allah Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu penolong-penolong agama. Nah, Allah nggak perlu ditolong, agama nggak perlu ditolong. Wong Allah itu mah penolong, kok malah ditolong. Berarti Nabi salah ngomong ini. Yang ngomong siapa? Allah di dalam firman-Nya, nanti bisa dilihat di dalam surat As-Saff. Ya, surat 661 ayat 14, itu ayat terakhir itu. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Yang nyuruh siapa? Nah, itu. Kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi SAW dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-19. Nabi mengatakan kepada sahabat Ibnu Abbas, ikhfatillah yakfatka, jagalah Allah niscaya kamu akan dijaga oleh Allah. Nah, yang dimaksud jagalah Allah ini gimana pengertiannya? Sahabat Imam Ibnu Rajab mengatakan ada 4 poin yang perlu kita jaga di dalam agama ini. 1, tentang apa? Yang pertama tentang huquqahu, hak-haknya Allah. Itu berarti masalah akidah, jaga. Akidahnya dijaga. Anaknya dipastikan diajak ngaji, dideketi. Wangi lho Ustaz, ditungak nih. Gak boleh anak diumbar, itu gak boleh. Petik nek gak mulih didoleki. Lho nggih mboten? Apa marip-marip begitu, petik gak mulih didoleki. Doleki apa Pak? Jagoku ilang. Terus ada kalanya bapak-bapak lebih senang melatih burung-burungnya, bersiul, melafatkan ini dan itu. Nanti kalau sudah bicara mahal. Tapi kalau ngelatih anak diri gak tau gelem, celukno guru liya. Niki wong tua model opo ngene iki. Sudah kita tunaikan tugas kita sebagai orang tua. Tolong dicamkan Pak, ini yang banyak kita tinggal. Yang pertama huquq, hak-haknya Allah dijaga. Yang kedua apa? Awamirahu, perintah-perintahnya Allah.
kewajiban-kewajiban dari Allah jagan. Nah, yang dimaksud menjaga, tunaikan. Seperti Allah mengatakan, hafidhu, gimana? Jagalah oleh semua kalian semua akan sholat kalian. Allah perintahkan kita untuk menjaga sholat. Contohnya, yang perlu dijaga apa sholat ini? Lalu bagaimana cara menjaga sholat? Apa seperti menjaga toko begitu? Pengertiannya tidak demikian. Sebenarnya, Mas, dijogo Mas, mulutnya Mas. Jogo mulut itu piye? Sik, tak kacokan ini. Apa jaga mulut itu gimana? Dikerangkeng. Jaga mulutnya Mas, jaga bicaranya. Itu ada pengertian kan begitu. Orang yang cerdas nggak usah diterjemahkan lagi gitu. Maka di dalam menjaga perintah Allah itu jelas dengan apa? Pelaksanaan, tunaikan. Coba perhatikan, apakah kita sudah menjaga sholat kita? Satu, waktunya sudah betul-betul dijaga waktunya. Yang kedua, jamaahnya. Jangan sampai nggak jamaah kalau memang nggak ada udzur syar'i. Sudah betul dijaga itu? Dan kita kadang-kadang gerak jalan mau dijamak kok. Loh gimana? Ustaz, gimana Ustaz hukum menjamak kosor? Untuk apa? Ngawal anak lo gerak jalan. Ya mungkin sampai kalau safar. Gimana ini? Kadang-kadang iring manten aja nggak sholat. Coba kita lihat bapak belur ibadahnya ini, Pak. Itu bisa dihitung dengan jari orang-orang yang komitmen menjaga sholatnya dengan baik itu. Bisa dihitung dengan jari. Astagfirullah. Ini akan umat yang akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Dan kita berteriak, kita akan bela, kita akan coba lihat istri kita gimana sholatnya. Sudah tepat waktu? Saling komunikasi, Pak. Nah, coba di kantor, ditelepon istrinya, Dik, waktunya zuhur sudah sholat belum? Ayo nang sholat. Diingatkan demikian istrinya. Dulu waktu pacaran malah ngilangatkan. Waktunya sholat, Masya Allah. Waktunya zikir pagi petang, Masya Allah. Waktu pacaran sudah jadi ngeletak kabeh. Ini awamir yang dijaga, perintah-perintah Allah. Yang ketiga apa? Nawahiyahu, larangan-larangan Allah dijaga. Sekarang nggak boleh bahas larangan. Ini haram, ini nggak boleh. Titik-titik nggak boleh. Makanya ada orang paling gergeten ngaji banyak larangan itu. Saya itu sebenarnya seneng mas ngaji. Namanya ngaji Ustadz iku sembarang ngalir gak boleh. Ada yang begitu nggak? Iya. Ada. Banyak. Rumah nih Pak. Jadi kan kalau dengar larangan jangan lihat bentuk larangannya, kelihatan yang larang siapa, gitu loh. Yang larang itu, kalau ternyata yang larang Rasul, apa jenengan berani membolehkan? Udah itu aja. Oh ada Ustadz, Nabi mbok bandingno karo Ustadz piye to? Iki Nabi yang larang ku Nabi, Ustadz piye to? Halo? Tapi Ustadz, ya iki larang teko sapa sih? Nabi. Nah terus, tapi Ustadz, kok Ustadzmu mbok bandingno? Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas pernah teriak dengan kemarahan. Ibnu Abbas pernah berteriak dengan kemarahan. Apa? Ketika sahabat Ibnu Abbas mengatakan qala Rasul, terus ada mengatakan Abu Bakar berkata demikian, Umar berkata, aku mengatakan Rasul, lalu kamu katakan Abu Bakar, kamu katakan Umar, aku katakan Rasul. Kalau Abu Bakar dan Rasul tidak boleh membanding ucapan Rasul, lalu bagaimana selain mereka berdua? Sakit pun paham ini? Yeah. Abu Bakar tidak boleh dibandingkan ucapannya dengan Rasul. Ketika ucapan Abu Bakar bertentangan dengan Rasul, siapa yang diikuti? Itu Abu Bakar, Pak. Lalu selainnya lebih kita taati. Makanya kalau melihat larangan, empun ningali larangan nih, sambil ningali sopo sing larang.
Terus ngaji kan ngaji niku Mas gak oleh. Makanya sok ngaji ngono, gak oleh sembarang kali gak oleh niku. Ada begitu kan? Iya. Iya, kami Mbak tidak akan melarang kecuali itu dilarang oleh Nabi dan ada dalil. Nah kalau Nabi melarang, jangan berani tak membolehkan. Nah gitu loh. Termasuk ngapunten. Saya dulu nggak ngerti, naik ngombe panas itu gak oleh di. Ya tak sepuluh dulu ngerti. Begitu setelah ngaji, ya Allah, gak oleh. Monggo Ustaz, monggo disebulnya mboten nasa. Loh, sinten sing larang? Begitu sampai kata Nabi, loh, kula niki ngaji kecilik Ustaz. Ngaji kecilik. Wis, ngajimu nggo kita apa ngrungu. Nang kita wis jujur-jujur ae ayo. Kula niki Islam kecilik tapi mboten nate mir. Lah gak Islam kecilik gak tau miru ora tau ngaji. Tidak. Mirunya teko ngendi? Saged dipun pahami? Wis, gak usah tuh, sampean buka kitab Riyadhus Shalihin. Sampean buka kitab Riyadhus Shalihin. Kok bab larangan-larangan niku kepethuk kabeh, Pak. Engko mesti komentar, nek sembarang kali gak oleh, gak urip lah. Buktinya para sahabat urip apa ora? Urip. Urip apa ora? Hidup, waktunya mati, Pak. Gimana kita hidup kok banyak larangan? Rasul menyatakan kehidupan yang paling sempurna. Para sahabat mengalami kehidupan yang sempurna. Kenapa tidak bisa hidup? Dan ini merupakan sebuah pernyataan yang kurang pas, kurang teliti, kurang jeli, ucapan yang ceroboh. Ya, kalau Allah dan Rasul melarang, itu berarti pasti ada mudorot di dalamnya. Itu loh, Pak. Pasti ada mudorot. Gak mungkin Allah ngelarang kecuali ada baik. Oleh karena itu jaga syariat Allah ini. Itu yang ketiga yang perlu dijaga. Jadi yang pertama tentang hak-haknya Allah, yang kedua yang perlu dijaga apa? Perintah-perintah Allah. Nomor tiga apa? Syariat. Larangan-larangan Allah. Yang keempat, hududahu, batas-batasnya agama. Agama ini konten batas-batasnya, tidak boleh ditabrak, tidak boleh dilanggar, tidak boleh melampaui batas. Berhenti sampai apa yang sudah ditetapkan Allah tentang hukumnya, nggak boleh tinggalkan. Sudah selesai, nggak boleh tinggalkan. Maka kalau ini sudah kita lakukan, kita jaga Allah, haknya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, batas-batasannya. Kemudian Allah berikan balasan apa? Yakfatka, Allah akan menjagamu. Nah, Allah menjaga hamba ini dalam dua perkara. Allah menjaga hamba ini dalam dua perkara. Pertama, yang dijaga oleh Allah adalah masalihat dunyahu. Masalihud dunyahu, kemaslahatan, kebaikan-kebaikan urusan dunianya akan dijaga oleh Allah. Badannya dijaga oleh Allah, anak-anaknya dijaga oleh Allah, urusan-urusannya dijaga oleh Allah, harta keluarganya dijaga oleh Allah. Jaga dulu agama Allah ini, maka kita akan dijaga oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan dijaga oleh Allah terhadap hambanya ini adalah Allah akan menjaga iman kita. Allah akan menjaga iman kita, sehingga pada saat detik-detik menentukan, saat kita menjelang kematian, iman itu tetap dijaga oleh Allah di hati kita, sehingga ketika iman itu ada di dalam hati kita, dan pada saat itu Allah mencabut ruh kita, mengambil nyawa kita, maka kita diwafatkan di atas iman. Itu dijaga oleh Allah. Ini poin yang kedua, menjaga apa tadi? Amalan-amalan wajib, sehingga kita akan dijaga oleh Allah. Makanya sedikit aja Pak, coba bapak-bapak punya kecemburuan nggak pada suami istrinya, ibu-ibu lihat suaminya, ya sudah terbiasa ke masjid apa? Belum. Anak-anaknya sudah betul-betul menjaga sholat 5 waktunya ini, sudah dipastikan anak-anaknya demikian. Ini menjaga agama Allah, baru kita akan dijaga oleh Allah nanti. Baik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan masih banyak sebenarnya ini yang harus kita tunaikan. Di antaranya apa?
selalu menolong saudara. Perhatikan, ini yang kadang-kadang kurang perhatian. Kita baru menggelar donasi, kalau gunung meletus, bagus, sudah bagus. Cuma ada keseharian, tetangga kanan kiri kita itu banyak yang menderita, Pak. Persoalannya, apakah kita tahu orang-orang yang banyak kekurangan di sekitar kita? Pernah kita mengunjunginya? Pernah kita mendatanginya? Pernah kita mengagendakan untuk meringankan beban-bebannya? Kita evaluasi. Tetangga kanan kiri kita, kerabat kita, jamaah ngaji kita, itu banyak orang-orang yang punya masalah yang harus diperhatikan tentang keadaannya. Kenapa? Perhatikan, ketika orang selalu menolong urusan agama, menolong saudaranya, maka dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala, dia akan dirawat oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain, ya, di mana mengatakan man yassara ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, Allah akan berikan kemudahan urusan dia dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan selalu menolong hambanya. Maka nal abdu fi aunil akhi, selama seorang itu menolong saudaranya, ditolong. Ini salah satu faktor. Barangkali kita punya masalah kok ruwet, punya masalah kok jelimet, punya masalah bertumpuk-tumpuk, punya masalah nggak pernah berhenti. Coba evaluasi, mungkin pernah ada saudara yang butuh dengan kita lalu kita abaikan. Coba perhatikan, barangkali kita punya masalah kok ruwet, gak mari-mari, punya masalah jelimet, gak mari-mari, atau ujian melalui anak-anak kita, yang kemudian ketika kita berdoa dengan doa apa saja tidak didengar oleh Allah, berdoa apa saja tidak dikabulkan oleh Allah, urusan tidak usai, kesulitan tidak usai, persoalan tidak usai. Kenapa ini? Coba evaluasi. Mungkin kita pernah mengabaikan saudara kita yang minta tolong kepada kita, ya. Mungkin kita pernah beralasan tidak mampu, padahal kita punya kemampuan ketika ada teman kita membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Itu diantara sebab-sebab kenapa kita ditinggalkan oleh Allah, dan sebab-sebab kita dijaga oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama dari 3 poin agar kita tidak ditinggalkan Allah. 1, menjaga akidah. Yang kedua apa tadi? Menjaga kewajiban. Yang ketiga, menolong, selalu menolong dan memperhatikan saudaranya. Ini amalan-amalan yang insya Allah apabila kita tunaikan di waktu-waktu yang pas, di waktu-waktu yang tepat, maka di saat kita membutuhkan pertolongan, Allah akan menolong kita dan Allah tidak akan meninggalkan kita. Demikian kajian kita pada pagi ini. Mungkin ada hal yang disampaikan barangkali. Kalau ada yang perlu disampaikan, silahkan, monggo. Baik, kalau memang tidak ada, jangan dipaksakan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.